Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi di wabarakatuh. agenda Pekanan Tafko. Insya Allah kita akan mengadakan Coffee for Change dengan bintang tamu teman-teman dari tim Tafko sendiri untuk sesi perdana ini. Apa sih Coffee for Change itu? Jadi kita kayak ngobrol santai, tapi membahas tentang perubahan-perubahan baik yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Lalu karena ini kita sedang ada di tema Tafko, maka yuk kita kulik yuk. Seperti apa sih perubahan dari tim Tafko sebelum ikut Tafko, setelah menjadi tim Tafko, dan hingga hari ini setelah beberapa batch sudah berjalan. Penasaran dong pastinya. Apakah ada insight-insight tertentu? Apakah mereka semakin bahagia atau justru kayak aduh nambah kerjaan lagi misalnya? Kita lihat ya. Terus mungkin ada teman-teman juga yang penasaran kan ya, kok bisa sih ikut Tafko? Kenapa harus gabung sama tim Tafko? Saudara bukan ya kan? Kenapa harus susah payah nih ngurusin anaknya orang misalnya? Pasti seru banget ya kalau kita kulik satu persatu. Udah siap ya teman-teman ya? Yuk bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini yang sudah hadir narasumber saya udah 2 nih. Baru 2 lebih tepatnya, yaitu saya perkenalkan dulu, ini ada Ibu Meftia Hardono dari Serang. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu segar sekali hari ini. Sudah makan siang ya Ibu ya? Alhamdulillah, ini sebenarnya baru selesai agenda yang satu, terus langsung nyambung ke Tafko. Masya Allah, juara. Keren-keren Ibu. Tidak bisa berkata-kata. Semangat Ibu. Jangan lupa setelah ini makan yang banyak biar sehat. Lupakan dulu diet ya. Siap, dietnya besok lagi. Oke, narasumber kedua yang sudah hadir adalah Mbak Risa Latin Sudadi dari Yogyakarta. Mbak Risa, halo, monitor suara saya? Iya, halo. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat. Mbak Risa ini selalu ceria, pinky-pinky, Masya Allah. Sudah malam? Ya, Alhamdulillah tadi saya baru pulang dari acara. Terus Alhamdulillah bisa tepat waktu gitu. Masya Allah, ini salah satu karakter ya. Karakter yang kita coba untuk biasakan di Tafko adalah tepat waktu ya Ustazah Risa ya, Masya Allah. Sudah makan siang? Makan siang tadi ngemil makanan aja sih. Oh, ngemil. Untuk Ngemilnya ganjil perut. apa nih? Ngemilnya gorengan 5, serabi 2, apa gimana nih? Dadar gulung, sosis Solo, sama. Itu belum makan ya, baru ngemil aja itu ya. Masya Allah, Baru luar ngemil biasa. aja udah banyak. Panutan ini luar biasa. Pokoknya kalau belum ketemu nasi, kita belum makan. Belum makan ya, belum sarapan kalau pagi. Sarapan kalau pagi, benar. Baik Ustazah Risa dan Ustazah Tia, terima kasih banyak sudah hadir siang ini, Masya Allah. Hari ini kita mau ngomongin santai tapi saya yakin banyak yang kepo. Coba ya, izin untuk ngulik-ngulik sedikit ya. Jadi kan Tafko ini sudah berjalan 6 batch kan, 6 batch dan Alhamdulillah Allah pertemukan kita di Tafko, kemudian sampai batch 6 ini teman-teman masih solid, masih bersemangat gitu kan. Kayaknya kita pengen gitu, bukan memamerkan ya. Jadi kita pengen membagi inspirasi kepada teman-teman di luar sana. Kok bisa gitu, teman-teman bisa sesolid ini di Tafko gitu. Semacam tahadduts bi ni'mah lah insyaallah ya Mbak ya. Kita mulai dari Ustazah Tia dulu deh untuk pertanyaan pertama nih. Saya kepo nih. Boleh dong cerita gitu. Ini story for change-nya. Story for change tentang pertama kali gabung di Tafko itu kapan sih sampai akhirnya oke, gua gabung gitu. Itu kapan pertama kali punya keputusan itu dan gimana ceritanya? Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Umi. Ini Coffee for Change. Kopinya mana ya ngomong-ngomong? Virtual. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kita berarti sudah bersama jadi
pengurus Tafko dari batch 3 ya, 3, 4, 5, 6 sekarang ya, berarti udah ke-4 gitu. Kalau misalnya mengurut lagi ke belakang, saya kenal Tafko itu karena waktu itu anak saya yang pertama ikut Tafko duluan, jadi peserta, dan dari situ ikut batch 1, batch 2, ngelihat perkembangannya itu luar biasa gitu. Walaupun itu sebenarnya yang waktu itu dihafalkan di Tafko itu anak saya itu sudah hafal gitu. Cuman dengan metode yang Umi bawakan itu membuat dia makin semangat lagi menghafal surat-surat yang lain, nggak cuma mengulang gitu. Dan dari situlah tertarik karena jujur aja keluarga kami itu bukan keluarga tahfidz, bukan keluarga hafiz, tapi ya selalu ingin yang terbaik kan buat anak gitu. Anak itu semoga bisa menjadi versi lebih baik dibandingkan orang tuanya. Dan itulah kenapa sebabnya anak pertama saya didaftarkan di Tafko. Dan ketika waktu itu melihat Umi dengan begitu semangatnya, waktu itu Umi single fighter. Umi Maunah itu single fighter di Tafko batch 1 dan batch 2. Itu yang ngurusin pendaftaran sendiri kayaknya, terus ngurusin Zoom-nya sendiri, ya jadi fasilitatornya juga, ya ngasih apresiasi ke anak-anaknya juga, itu kayak yang wow, Umi Maunah kerja sendiri gitu. Terus di samping kesibukan beliau juga kan, di samping kesibukan Umi juga gitu. Dan disitulah kayak kayak ada rasa ingin membantu. Seenggaknya mungkin dari hal yang kecil gitu, misalnya kayak ngebantu ngiklanin kalau misalkan Tafko lagi buka batch pendaftaran baru gitu, bantu ngiklanin yang seperti itu. Nah, qadarullah gitu, di kelas Bunsal ya, untuk Ibu Pembaharu, Umi Maunah membuat Tafko untuk Ibu Pembaharu dan mulai mengajak membuat squad untuk mengurus Tafko sepenuhnya, tidak cuman Umi Maunah sendiri. Saya baru lihat iklannya, baru lihat, ayo nih diajak gabung menjadi pengurus Tafko, saya langsung daftar. Karena memang di awal yang saya bilang tadi gitu, kayak di satu sisi ada rasa ingin membantu, dan di sisi yang lain saya butuh sebuah sistem yang membuat keluarga saya tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Jadi salah satu caranya adalah tergabung di Tafko itu nggak cuma anak saya jadi peserta, tapi juga saya bergabung di dalamnya seperti itu. Walaupun memang secara kontribusi ngerasa masih belum sebanyak teman-teman yang lain, tapi ya Bismillah kita jalan bareng, dan alhamdulillah sampai 4 batch kemudian saya masih ada di sini. Masya Allah Ibu. Jangan sampai 4 batch kemudian dong. Sampai Tafko usai. Bila perlu Tafkonya jangan usai ya terus ya. Sampai Tafko berkembang terus Ibu tetap ada di sini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Jawabannya inspiratif sekali. Jadi diawali justru dari putri pertamanya Ibu ya yang ikut duluan di Tafko, kemudian baru ibunya. Iya. Paling ngeliat Umi bener-bener ngerjain semuanya sendirian gitu, yang ya waktu itu cuman bisa ya udahlah bantu ngiklan gitu kan, dan alhamdulillah ketika dibuka kesempatan ya udah gabung gitu. Ini mudah-mudahan bukan karena wajah saya yang kayak perlu dikasihani gitu ya. Enggak dong ya, insya Allah ya. Enggak. Saya ngerasa saya yang lebih butuh Tafko dibandingkan Tafko butuh saya. Masya Allah, Ibu sudah membuat hati kami berbunga-bunga. Masya Allah. Coba ya kita lihat apa pendapatnya Ustadzah Risa nih. Aku juga kepo. Setelah tadi dapat inspirasi dari Ibu yang ternyata anaknya dulu, beliau putrinya dulu yang gabung, lalu ibunya. Berarti kan melihat dulu dari dalam Tafkonya seperti apa, baru kemudian Ibu bergabung. Nah sekarang bagaimana dengan Ustadzah Risa nih? Kalau Ustadzah Risa punya cerita apa sampai kemudian memutuskan, ya wis bismillah aku gabung sama Tafko. Monggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Awalnya sama seperti Ibu Tia ya, sama seperti Ibu. Awalnya anak saya yang kedua, Azan itu kan ikut Tafko batch 3 ya kalau nggak salah Umi ya. Apa batch 2 ya? Nah itu batch Azan 2. itu batch 2. Kebetulan saya tuh mendampingi ya. Jadi mendampingi Azan
selama Tafko berlangsung sampai selesai, tiap Tafko mesti saya dampingi kan. Terus akhirnya saya lihat Umi, oh kok menarik ya, metodenya juga tidak membosankan, membuat anak juga happy kan. Nah, ketika azan ada apa namanya? Di sekolah juga ada kelas tahfidz ya, setiap ba'da maghrib 1 jam itu kan. Terus dia ngeluh bilang gini, Umi aku pengen kayak Umi Maunah aja, apa tahfidznya. Kayaknya waktunya cepet banget. Kalau ini kok lama banget ya gitu. Azan tuh bilang seperti itu. Emang ya betul sih metodenya tuh tidak membosankan, metodenya sangat sama anak-anak tuh enak gitu loh, bikin anak-anak enjoy. Masya Nah, Allah. ternyata terus setelah berjalan-berjalan saya juga sama seperti Ibu ya. Duh, pengen sih bantu apa gitu kan. Akhirnya bantu iklan dulu awalnya, memang bantu iklan, kemudian saya lihat story WA ya dari Una. Oh, kok ada apa kayak siapa yang pengen ikut membantu gitu kan. Akhirnya terus saya mencoba mendaftarkan diri dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk apa namanya? Beramal jariah ya kan. Karena saya juga apa namanya? Menerapkan ini loh. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya kan? Masya Sebaik-baiknya Allah. manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, dari itu saya kemudian semangat untuk bergabung dengan Tafko. Saya pikir insya Allah apa yang saya ajarkan walaupun itu sangat sedikit, kelak di akhirat akan menjadi pemberat amal untuk saya. Amin ya Allah, amin. Awalnya saya seperti itu, Mi. Ya, jadi motivasinya dari saya mengamalkan hadis itu, khairukum man ta'amal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan alhamdulillah selama saya bergabung dengan Tafko, saya berusaha mengupgrade diri ya, menjadi lebih baik lagi. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Jadi saya berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an seperti itu, Umi. Itu motivasi Masya Allah, saya. Masya Allah. Masya Allah, Mbak Lisa luar biasa. Jadi ini kalau tadi Ibu putrinya ikut dari batch 1, putranya Mbak Lisa dari batch 2 justru ya. Ini para asabikunal awalin ini berarti ya, orang tua asabikunal awalin. Luar biasa nih. Nah kalau tadi Ibu ingin membantu karena ngelihat saya repot gitu ya kan sendiri kayak gitu-gitu, justru yang Mbak Lisa ini justru ingin membantu karena pertama tadi Azan merasa bahwa ini cocok dengan dia gitu kan ya. Ananda Azan merasa bahwa oh cara belajarnya cocok kayak gitu kan, alhamdulillah. Karena Tafko sendiri kan saya harus akui bahwa saya nggak bisa bilang Tafko ini cocok buat semua anak, itu nggak gitu juga kan, kita tahu konsepnya nggak gitu ya. Karena setiap anak tuh punya kecenderungan yang berbeda, punya cara belajar yang berbeda. Alhamdulillah kalau kemudian untuk putrinya Ibu, putranya Mbak Lisa ternyata Tafko ini cukup efektif ya. Termasuk juga Mbak Lisa punya semacam form of reference ya. Jadi kayak sudah ada apa ya hadis yang dijiwai oleh Mbak Lisa bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Mbak Lisa pengen apa ya mengajarkan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an adalah salah satu bagian dari hidup Mbak Lisa. Kemudian itulah yang menjadi alasan Mbak Lisa salah satunya untuk bergabung dengan Tafko. Luar biasa ini saya highlight, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Lisa, Masya Allah. Serius, terima kasih banyak. Ini inspiratif sekali loh. Saya tidak mengira kalau jawabannya kemudian akan banyak insight gitu. Baru 2 orang loh, dan insight-nya tuh betul-betul saya bisa dapat gitu maksudnya. Saya kira ini akan motivasinya saya kira akan monoton gitu. Ternyata tidak lah. Masya Allah ya. Dan ini kita nggak di briefing ya jawabnya. Artinya kita nggak gladi rusik dulu menjawab apa, cukup kisi-kisi pertanyaan seperti ini, dan ternyata saya terharu sekali baru 2 orang yang menjawab. Insya Allah, terima kasih banyak. Coba kita dengarkan Mamah satu lagi ini yang baru hadir. Perkenalkan dulu, ini adalah Ustadzah Ninit dari Jakarta. Jadi yang tadi Ustadzah Tia dari Serang, kemudian ada Ustadzah Lisa dari Yogyakarta, dan ini adalah Ustadzah Ninit dari Jakarta. Ustadzah Ninit, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama nih yang paling dasar dari saya, apa sih ceritanya yang membuat Ustadzah Nini tuh akhirnya mengatakan, yes, aku gabung sama Tafko.
Ada cerita apa di balik itu? Ada motivasi apa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aduh, kaget ini Mbak, baru masuk. Aku pikir belum langsung live ini, Mbak. Langsung live ya. Baik. Ya, di awal dulu ya. Saya memang masuk dengan kelas di Bunda Soliha ya. Salah satu satu sesi perkuliahan di Ibu Profesional. Dan kebetulan di Bunda Soliha itu berlanjut terus sehingga ada bagaimana kamu mau bikin social planner mungkin ya, apa sosio ya Mbak ya. Dan saya melihat waktu itu ada iklan yang Mbak mau tuh di dalam Facebook ya. Wah, ini kok aku banget gitu ya, kebutuhan saya banget gitu ya. Dan memang terjunnya ada di Al-Quran. Nah, memang di beberapa waktu terakhir ini saya pengen banget fokus di Al-Quran memang. Berusaha untuk mencintai, belum pinter Al-Quran, baru mau belajar mencintai nih. Dari sini saya berharap Tafko ini bisa menumbuhkan saya gitu, melecut saya untuk semakin terus memahami itu Al-Quran itu apa ya. Kalau mencintai itu gimana ya, kan selalu berinteraksi terus ya. Selain berinteraksi juga apa sih rahasia-rahasia yang bisa aku itu bisa bertahan lama gitu. Karena saya pernah lihat salah satu kuncinya itu harus membersihkan Al-Quran itu hanya bisa didekati orang-orang yang bersih hatinya gitu. Waduh, ini aku susah ini kayaknya. Mesti dibersihin dulu ini. Seperti itu Mbak Mo. Jadi akhirnya saya aku juga sama itu. Mencari komunitas-komunitas yang memang orang-orang yang memang fokus di arah situ Mbak. Jadi di awalnya memang kebutuhan yang sangat, dan dari sini berharap nantinya bisa kedepannya semakin menumbuhkan saya lebih baik lagi gitu Mbak. Amin. Itu justru keren sekali, karena jujur ya, saya tuh belum terlalu kenal Mbak Ninit kan sebelumnya. Tapi ternyata ketika Mbak Ninit WA saya pertama kali setelah melihat iklan saya di Facebook ya katanya ya. Nah, itu ternyata kontaknya Mbak Ninit itu sudah saya save. Di situ tertulis Mbak Ninit Markom Hexagon City. Ada, iya begitu. Mbak Ninit Markom Hexagon City. Kita pernah komunikasi urusan apa ya waktu itu, publikasi Hexakit Skulum kalau nggak salah. Nah, itu juga salah satu produk kita di kegiatan Bunda Produktif waktu itu ya, sebelum Bunda Salihah. Nah, tapi yang bikin saya aneh waktu itu adalah, maksudnya saya bertanya-tanya juga sebetulnya kok bisa Mbak Ninit bergabung ke sini gitu, karena kita sebetulnya belum ada kayak semacam engagement ya di media sosial. Aku misalnya komen di statusnya Mbak Ninit komen di status aku, bahkan kita belum berteman ya saat itu ya Mbak ya. Masya Allah, makanya kok bisa Allah kirimkan seorang Mbak Ninit gitu yang handal sekali di bidang desain grafis untuk Tafko gitu. Dan memang wah udah repot, kalau nggak ada Mbak Ninit itu repot sekali. Betul nggak Ibu? Betul nggak Mbak Risa? Enggak betul itu. Mbak-mbak yang lain lebih keren. Betul juga. Mbak Ninit tidak ditanya. Masya Allah, terima kasih Mbak Ninit. Justru Mbak Ninit insight baru lagi bahwa Mbak Ninit justru datang dari kelas Bunda Salihah. Dan cukup surprise saya karena ternyata dari kelas Bunda Salihah ada 4 orang termasuk saya yang menjadi satu tim dengan kita di Tafko. Alhamdulillah, dan itu buat saya sih itu rezeki. Nanti kita akan gali kenapa itu menjadi rezeki ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan berikutnya nih yang masih sebenarnya tadi sudah mulai diserempet-serempet sih. Tapi kayaknya lebih enak kalau saya tanya secara clear nih ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya biasanya kalau ngobrol sama anak, itu kalau misalnya dia memutuskan sesuatu, saya akan tanya, kamu memilih itu, yang kamu cari di sana apa? Gitu. Artinya kan ketika kita memilih sesuatu, pasti kita berpikir tentang manfaat untuk kita ya. Itu kan sesuatu yang manusiawi, betul nggak sih? Nah, kalau untuk teman-teman sendiri nih, memilih untuk gabung di Tafko, apa yang teman-teman cari dari Tafko?
Saya mulai dari Mbak Ninit dulu, mohon maaf karena tadi terakhir menjawab saya panggil Mbak Ninit duluan, silahkan. Baik, Mbak mau. Jadi kalau Mau apa ini Mbak? Mau mau Mbak mau apa ya? gitar nih? Oke. Baik. Diawali dengan mau nggak mau saya akan beraktivitas ya di Tafko itu, baik mendesain, baik saya menjadi fasilitator. Di situ anak-anak akan melihat saya gitu, melihat saya sebenarnya kebutuhan itu pada kebutuhan pertama diri saya ya, untuk menguatkan saya minimal satu ayat katanya disampaikan ya Mbak ya. Terus yang kebutuhan yang kedua adalah berharap dari sini nanti ada teladan ke anak-anak juga gitu. Saya bahasanya menyuruh ya, apa ya, memotivasi anak-anak untuk belajar gitu. Sedangkan saya sendiri tidak tampak belajar. Terkadang seperti Ayumi itu, Umi enak ya sudah nggak belajar sebetulnya. Hal itu akan bisa terminimalisir dengan kegiatan-kegiatan saya yang beraktivitas di Tafko ini. Salah satunya juga misalkan saya di sekolah mereka sudah belajar bahasa Arab gitu ya. Ketika saya mengupgrade diri dengan kemampuan berbahasa Arab juga, rasanya kayak hanya tidak tersampaikan lewat hati. Jadi Umi hanya omong doang. Biasanya kayak gitu ya. Anak-anak luar biasa tuh, guru terbaik bener nih. Akhirnya dari sini dengan sama-sama belajar mereka akan merasa ditemani gitu Mbak. Jadi selain kebutuhan saya sendiri, kebutuhan untuk anak-anak, dan berharap ini adalah salah satu yang Mbak Lisa sama Mbak Ibun bilang tadi, mungkin legasi juga ya. Minimal ada jejak-jejak kecil, meskipun kecil-kecil banget gitu. Ketika nanti orang melihat ada desain yang ala-ala gitu, ala-ala Ninit gitu, terus dia suka, terus dia mudah-mudahan ada hidayah untuk semakin menekuni Quran gitu. Allah catat sedikit, mungkin memberatkan timbangan saya nanti di akhir. Seperti itu Mbak mau. Terima kasih Mbak Ninit. Mohon maaf tadi ada jeda sebentar. Saya dapat banget. Jadi Mbak Ninit itu sedang ibarat saya jadi inget ya, dulu guru saya pernah ngajarin. Katanya kalau kita pernah dengar cerita itu enggak yang nelayan yang nangkep ikan, kemudian ikannya setelah sampai di daratan tuh ikannya sudah jelek karena mereka ikannya kan mati ya. Akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya supaya ketika dia nangkep ikan sampai di daratan tuh ikannya masih hidup dan segar. Nah, si ikan-ikan ini kemudian sama nelayan tuh ditaruh di wadah kayak kolam gitu. Jadi di perahunya dikasih kolam, kemudian ikannya taruh situ. Karena itu kan dia nyari ikan berhari-hari, si ikannya tuh kayak iya hidup tapi lemes gitu. Jadi kalau ikannya supaya bergerak terus gitu. Akhirnya di kolamnya si ikan kecil ini dikasih hiu kecil supaya setiap hari si hiu ngejar-ngejar ikan dan ikannya lari mau nggak mau kan. Nah, akhirnya si ikan sehat gitu kan. Nyampe ke daratan juga dalam posisi segar kayak gitu. Jadi ingat cerita itu ketika Mbak Ninit bilang ya ketika saya gabung Tafko mau nggak mau saya harus bergerak gitu kan. Mau nggak mau saya harus beraktivitas. Saya tahu sekali padatnya jadwalnya Mbak Ninit luar biasa Masya Allah. Dan terima kasih tetap memaksakan diri untuk bergerak di Tafko gitu. Mudah-mudahan bukan memaksakan diri, tetap berkomitmen ya Mbak Ninit ya luar biasa ya. Enggak lah, nggak memaksakan diri, salah itu kalimat saya. Tetap berkomitmen di Tafko dan insya Allah sampai Tafko membesar ya Mbak Ninit, sampai nanti anak kita yang take over Tafko, insya Allah. Amin. Mbak mau kalau boleh sedikit cerita, Tafko ini obat dari lelahnya saya di tempat yang lain begitu. Ketika saya memegang aktivitas di Tafko, energi saya kembali muncul gitu. Kayak kan beberapa memang di passion saya ya. Ketika kita pegang passionnya itu kan langsung wow gitu ya. Meskipun dalam kondisi lelah pun ada semangat. Atau kalau di WA grupnya yang tadinya udah mulai liar banget, sekalipun udah payah di WA grupnya jadi fresh lagi Mbak.
Banyak Masya bercandanya Allah, sama Masya Allah, ustazah-ustazah. Keren ini. Masya Allah. Tapi Mbak Ninit, mohon maaf, jawaban Mbak Ninit membuat saya terinspirasi untuk merapatkan Mbak Ninit lebih dan lebih lagi. Setelah ini kita lihat ya. Masya Allah. Oke, keren banget. Masya Allah, luar biasa ini jawaban dari Mbak Ninit ya. Kita bisa melihat bahwa kadang-kadang memang kita butuh sedikit sentilan, sedikit paksaan supaya kita mau bergerak ke arah yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah ya nggak asal bergerak juga, tapi disesuaikan dengan passion kita. Dan Mbak Ninit ini salah satu yang bersinar sekali di Tafko dengan desain-desainnya, dengan ya bisa dibilang Mbak Ninit itu lepas banget kalau di Tafko. Dan saya suka banget sama semangat dan energinya beliau, luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita dengarkan dari Ibun ya. Ibun ini juga unik nih, tapi kita lihat seperti apa uniknya jawaban dari Ibun. Kita lihat apa sih Ibun yang dicari dari Tafko, karena Ibun itu, saya kenal Ibun itu sejak di kampus ya, nggak deket banget ya Bun, tapi saya paham banget sama Ibun. Artinya sering ketemu di mana-mana, dan beliau itu bisa dibilang ya bintang banget lah, ibaratnya bola bekel banget gitu kan, kesana kemari banget, tiba-tiba mau bergabung dengan Tafko, Masya Allah. Kira-kira apa sih Bun yang dicari dari Tafko? Jadi pahala. Masya yakin Bun dapat pahala Bun? Insya Allah ya, maksudnya itu segala amalan kan diawali dengan niat ya, dan ya niat saya nyari yang seperti saya tadi ceritakan gitu, cari yang sebuah sistem gitu yang menjaga saya dan keluarga untuk tetap dekat dengan Al-Quran, interaksinya lebih lagi. Dan karena saya juga sudah mengikuti Tafko, kenal sama Umi Maunah juga, jadi percaya gitu bahwa ini merupakan sebuah komunitas yang tepat gitu. Ya udah, Bismillahnya di situ. Dan memang sih saya juga ikut kelas ya, kelas. Kalau misalkan kelas kan saya ini yang belajar ya, saya belajar khusus gitu, kelas terjemah Al-Quran, kelas tahsin juga. Saya yang khusus belajar, sementara di Tafko ini saya menjadi pengurus. Itu kan sesuatu yang berbeda ya sebenarnya gitu, tapi ternyata saya menang banyak, saya juga belajar. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga belajar gitu. Jadi kalau misalkan ditanya mau dapat apa, ya dapat pahala gitu. Ya betul. Ini jawabannya klasik, tapi emang iya ya, maksudnya kembali lagi ke niatnya kan. Saya emang niatnya pengen dapat pahala, Masya Allah ya. Jadi basic inget lagi ke niat dasarnya apa gitu, lurusin niat ya Bun ya, supaya betulan dapat pahala. Ini juga kadang-kadang, sok, mangga. Maaf ya dipotong nih. Ya, jadi kan pas pembukaan pengurus Tafko ini kan juga banyak ya. Apa ya namanya istilahnya ya, dari teman-teman di Bunsal gitu, Bunsal ya, membuat gerakan atau membuat kelas-kelas yang lain. Tapi entah kenapa gitu, saya kuat untuk memilih Tafko. Ya, selain basicnya karena memang sudah niatnya mencari pahala, terus kenal Umi juga, sudah tahu juga di dalamnya kan sebagai orang tua wali gitu, wali siswa Tafko, jadi udah tahu isinya kayak gimana. Jadi menurut saya ya memang ini sudah sudah jodoh. Masya Allah, Masya Allah. Saya mewek ya. Maksudnya gimana sih ya? Ya betul ya jawabannya. Saya maksudnya agak kaget sih ketika Ibu jawab saya pengen nyari pahala gitu. Itu klasik sekali, luar biasa gitu. Tapi memang segala sesuatu memang kembali ke niat awal gitu. Niat awal saya mendapat pahala, maka itulah yang harus saya jaga. Gimana caranya supaya semua lelah saya, supaya capeknya saya memang berpahala. Gimana caranya? Luruskan niat terus gitu. Betul. Ya Allah. Saya yakin yang kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran itu balasannya langsung dari Allah gitu. Dan saya tidak mau hanya mendapat telahnya aja, tapi juga ya memang interaksi saya dengan Allahnya gitu yang ingin tetap saya jaga. Makanya kenapa saya untuk belakangan ini untuk kegiatan-kegiatan yang lebih dekat dengan Al-Quran itu mencoba untuk saya tetap ikuti dan coba untuk konsisten dan komitmen di dalamnya. Salah satunya ya di Tafko ini. Walaupun masih merasa ya mungkin belum ya Umi ya. Enggak lah. Tapi apa yang ya belum selesai ngomongnya. Apa nih? Belum apa ya, maksudnya saya selalu dalam tanda kutip iri sama teman-teman yang kelihatannya kayak
energinya tuh nggak habis-habis buat Tafko. Sementara saya tuh kayak apa ya, di beberapa batch yang lalu saya kan sempat sakit. Itu juga sempat ada keputusan untuk mundur dari Tafko karena ingin fokus pada kesembuhan untuk treatment kan. Cuma entah kenapa dari semua kegiatan yang saya tinggalkan, Tafko ini yang masih bertahan. Masya Allah. Iya, jadi saya pikir ya udah, emang mungkin ini sudah jalannya ya, kita berjodoh di sini. Saya ketemu teman-teman yang luar biasa yang energinya itu terus mengular gitu. Saya di satu sisi jujur aja saya iri. Irinya itu mudah-mudahan ini ya, iri yang baik ya, yang membuat saya untuk tetap membuat saya tetap terinspirasi, termotivasi gitu untuk menjadi saya yang lebih baik lagi gitu, ngelihat teman-teman segitu sibuknya, tapi ketika balik ke Tafko itu all out juga, padahal kegiatannya macam-macam gitu. Itu yang kayak Masya Allah, teman-teman yang punya energi seperti itu. Sementara saya ngerasa yang nggak terlalu banyak kegiatan dibandingkan teman-teman, kadang-kadang ngerasa bahwa yang ngasih ke Tafko tuh nggak terlalu banyak seperti itu. Tapi ya itu mungkin insight yang saya dapatkan ya selama tergabung di Tafko di 4 batch ini. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Ini jadi kayak, ya mudah-mudahan teman-teman orang tua santri yang menonton bisa melihat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita mau mengadakan Coffee for Change ini, yang dibahas di belakang layar adalah, oke, kita mau bikin Coffee for Change nih, kira-kira kita mau ngobrolin story for change-nya kita selama di Tafko, dan saya belum tahu beliau-beliau ini akan menjawab apa, dan ternyata ketika beliau-beliau menjawab yang sampai detik ini ya, sampai detik ini semuanya masih positif semua, kita nggak tahu nanti ke belakang, tapi sampai detik ini semuanya positif semua, itu tidak diskenariokan. Jadi mari kita ambil sisi positifnya, insya Allah ini adalah salah satu jalan kita untuk berhimpun bersama dalam kebaikan di Tafko ini. Betul seperti tadi yang Ibu sampaikan. Dan mengenai kontribusi, buat saya kontribusi Ibu juga tetap sesuai porsinya, dan sangat-sangat saya berterima kasih kepada Ibu. Karena bagi saya ini bukan tentang siapa yang paling banyak kontribusinya, siapa yang paling semangat, siapa yang paling bukan. Tapi kita jalan sama-sama, ada saatnya mungkin nanti kita, oh saya sedang sakit, istirahat dulu, nggak apa-apa, saling backup. Nanti, oh saya sudah sehat, saya sedang luang. Seperti yang biasa Mbak Ninit, kalau misalnya lagi on fire, Masya Allah, nggak selesai-selesai itu energinya. Kita tahu kan ya. Tapi kalau lagi banyak aktivitas lain, mohon maaf saya ada aktivitasnya, nggak apa-apa. Buat saya itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah. Justru itulah dinamikanya memang kita kalau sama tim. Dan saya justru berterima kasih sekali kepada Ibu dan teman-teman yang selalu berkomunikasi ketika ada apapun, dan sampai hari ini kita masih sangat terkoneksi, kita masih sangat satu frekuensi, alhamdulillah. Saling backup ya. Saling backup. Selanjutnya saya mau tanya nih, dari Yogyakarta jauh-jauh mau jadi pengurus Tafko, padahal saya tahu beliau juga di rumahnya itu juga mengelola sebuah taman pendidikan gitu kan, taman pendidikan Al-Quran. Kepo nih saya, apa yang Mbak Alisa cari dengan bergabung di Tafko? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak ya Umi yang saya cari di Tafko tuh banyak sekali. Nah, yang pertama memang seperti yang Ibu Tia tadi terangkan ya, pahala yang pertama ya. Dan kemudian teman, kemudian juga pengalaman, dan saya juga banyak belajar Umi di Tafko. Jadi belajar dari teman, belajar dari para orang tua, belajar dari peserta, anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi saya juga ikut belajar. Jadi belajar ketika anak-anak saja bisa menyempatkan waktunya ketika libur. Ketika libur, dia menyempatkan waktunya untuk berkomitmen belajar bersama Tafko. Jadi para orang tua juga saya belajar dari kesabaran beliau-beliau yang sabar dalam mendampingi putra-putrinya untuk menghafal di sela-sela kesibukan yang sangat sibuk. Saya juga belajar dari teman-teman di sini yang hebat-hebat, yang mungkin kegiatannya Masya Allah ya, tapi masih bisa pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu, Masya Allah, masih bisa menghandle apa yang menjadi tanggung jawabnya di Tafko. Jadi saya di Tafko ini
banyak belajar juga dari Umi. Umi itu apa namanya, Mi? Menjadi Apa tuh? inspirasi untuk saya, Mi. Masya Allah. Beneran, iya. Umi itu menjadi inspirasi untuk saya. Ya, teman-teman juga semua ya, jadi Kita inspirasi. semua. Semuanya jadi inspirasi untuk saya. Semenjak saya bergabung dengan Tafko, alhamdulillah banyak perubahan juga, Mi. Saya menjadi lebih baik. Jadi apa namanya? Yang tadinya males-malesan, kok lihat teman-temannya pada gerak sana, gerak sini, belajar sana, belajar sini. Jadi saya juga ikut termotivasi untuk belajar gitu, Mi. Jadi Masya Allah. banyaklah yang dapat saya banyak yang saya dapatkan di Tafko ini. Selain mencari pahala, mencari teman, mencari ilmu juga, ilmu tentang belajar sabar, tanggung jawab, dan banyak lagi, Mi. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Mbak Risa ya atas jawabannya. Itu kalau beliau tadi bilang saya adalah inspirasi bagi beliau itu kayaknya salah deh. Kayaknya nggak tepat juga. Karena mau bagaimanapun harus diakui justru saya yang banyak belajar dari beliau. Dan sekedar informasi ya, ya Bunda semua, teman-teman semua, Mbak Risa ini dari dulu, dari zaman beliau masih muda, meskipun sekarang juga masih muda, dari zaman muda banget, waktu zaman muda, dari zaman muda banget, itu komitmennya luar biasa. Saya kenal beliau, kita pernah satu asrama. Kita pernah satu kepengurusan di pondok, beliau jadi ketuanya dan saya jadi bendaharanya waktu itu. Dan, jangan ditanya deh kalau misalnya saling ini ya Mbak, saling belajar ya insya Allah ya Mbak ya. Saling belajar. Insya Allah. Dan jawaban-jawaban teman-teman tadi sukses membuat saya kembali, bukan GR ya, kembali termotivasi bahwa ternyata langkah kita di Tafko adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita perjuangkan berikutnya insya Allah ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, kalau tadi pertanyaannya pendidikan anak. Perubahan dalam arti entah itu cara berpikir atau misalnya aktivitas gitu. Ada nggak yang berubah gitu tadinya bagaimana, sekarang kemudian bagaimana gitu terkait dengan interaksi bersama Al-Quran atau terkait dengan dunia pendidikan anak bersama Al-Quran. Siapa dulu yang mau jawab? Mau ditunjuk atau mau jawab sendiri? Silahkan. Sepertinya Mbak Nini udah nggak sabar ya pengen jawab duluan. Silahkan Mbak Nini dulu deh. Ibun dulu Mbak, Ibun. Siap itu Ibun. Oh, sudah ditunjuk Mbak Nini, silakan jawab. Baik. Dari sebelum dan sesudah ikut gabung ke Tafko ya Mbak ya? Ya, sebelum dan sampai saat ini. Oh, sebelum dan sampai saat ini. Kalau sebelum itu saya memang fokus Al-Quran hanya sebatas rutinitas ibadah biasa ya Mbak, nggak terlalu fokus. Memang di satu tahun ini, saya menargetkan diri saya tahun kemarin misalkan harus fokus di Qiyamul Lailnya gitu ya. Jadi full apapun yang berkaitan dengan Qiyamul Lail saya coba untuk ilmunya saya upgrade gitu. Hampir 1-2 tahun ini saya memang fokusnya pengen di Al-Quran dan salah satunya saya ingin bergabung dengan Tafko ini adalah salah satu jenis ingin mengupgrade gitu ya. Semakin saya mencoba jadi fasilitator, mau nggak mau saya jadi guru ya bahasanya ya. Wow, itu benar-benar jadi guru banget. Karena mau nggak mau, karena membaca kita masih terbata-bata gitu ya. Nanti lihat anak-anak yang sudah semakin mampu, waduh gurunya kok begini ya. Jadi mau nggak mau, minimal one day one juice itu mesti harus kecentang gitu dalam satu hari minimal gitu. Terus kemudian tahsin memperbaiki bacaan ya. Kalau yang dulu biasanya ikut kelas tuh seringnya bolong gitu. Waduh kalau ini misalkan ini bolong lagi
dengan berbagai macam alasan ya, misalkan aduh berusaha untuk selalu datang karena mau nggak mau ada anak-anak yang akan saya handle gitu, yang ketika nanti saya menyampaikan ilmu itu adalah salah, waduh nanti bisa berabe nanti. Masya Allah. Resikonya ya Mbak ya. Terus berikutnya yang pasti ini yang tadi saya bilang tadi, saya anak-anak itu sangat jadi panutan ya, ketika orang tuanya ngapain, anak-anak akan melihat ya. Nah itu dengan di Tafko ini ya, saya ingin memperlihatkan anak-anak. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak terlalu terwarnai ya. Minimal mereka sudah ada rekaman dalam ingatan mereka. Oh umiku sampai malam ngapain gitu. Oh umiku mendampingin Ayumi beraktivitas ngapain, seperti itu Mbak. Jadi ada rekaman di memori mereka. Oh Umi ada aktivitas di Tafko yang notabene adalah bermain di Al-Quran, yang sejatinya di dalam Al-Quran ini penuh dengan kebaikan. Nah, dari situ banyak sekali perubahannya Mbak kalau saya melihatnya ya. Meskipun nanti dari sekarang mungkin anak-anak hanya sekedar mendengar, melihat, dan mengamati saja, belum sampai mungkin mudah-mudahan ke depan juga ada jiwa ingin berbagi juga gitu Mbak. Ketika ada proses ya Mbak, insya Allah ya. Kesyukuran nanti kan arahnya nanti ingin Mbak yang lainnya juga merasakan rasa bahagia yang pernah dialami ketika kita berbagi. Betul, seperti itu Mbak. Betul, Masya Allah. Luar biasa, berarti mau tidak mau jadi interaksi bersama Al-Quran dan dalam tanda kutip dokumen pendukungnya juga mau nggak mau meningkat ya. Artinya kalau misalnya sebelumnya misalnya one day one juice kadang-kadang bolong, sekarang wajib centang insya Allah ya. Mbak, diusahakan gitu. Sekarang jadi kayak orang dipaksa gitu Mbak. Ya, memaksa diri. Jadi ada rasa tanggung jawab. Tapi memaksa diri dalam konotasi yang positif berarti kan, insya Allah ya. Jadi, bukan berarti malah nambah kerjaan gitu, bukan ya? Kalau misalkan saya pada satu titik itu misalnya padat banget ya, gimana caranya saya tetap interaksi, misalkan tetap merotal di juz berikutnya gitu, dengan saya melihat Al-Qur'annya itu. Jadi belajar tahsin panjang pendeknya, terus cara membacanya, hak tebal, hak tipisnya, seperti itu. Jadi minimal saya tetap berinteraksi di hari itu, meskipun saya tidak sepenuhnya membaca gitu misalkan. Kita tapi jarang banget diusahakan harus membaca, seperti itu Mbak. Masya Allah. Demikian Mbak. Iya, mau nggak mau ya itu masih juga Mbak. Salah satu juga menghafal itu. Jadi saya ikut di sini juga termasuk kelas menghafal saya juga Mbak. Mereminder lagi. Masya Allah. Bersama teman-teman tumbuh bersama-sama gitu, sama Ayumi, sama ustazah yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Enggak lah kalau yang hebat mah. Terima kasih. Enggak, masih belajar. Belum hebat, masih belajar ya kita semua. Terima kasih Mbak Ninit, ini keren sekali. Jadi mau nggak mau interaksi Mbak Ninit beserta keluarga juga jadi meningkat ya artinya. Ayumi salah satu peserta Tafko. Jadi dia itu ketika melihat mamahnya jadi pengajar Tafko, berarti Ayumi juga melihat bagaimana mamahnya menambah jam terbang di dunia Al-Quran ya. Dan harapannya Ayumi bisa melihat bagaimana sukanya atau bahagianya mamahnya menjadi bagian dari pengajar Al-Quran. Gitu ya Mbak ya. Jadi ke depan Ayumi bisa berbagi juga dengan orang-orang yang lainnya gitu kan. Apapun profesi Ayumi kelak gitu. Insya Allah itu juga harapan saya ke anak-anak insya Allah. Jadi apapun profesi kamu kelak jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kamu mau jadi apapun terserah kamu. Yang penting itu selama itu baik. Tapi yang penting tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Tetap Al-Quran itu tetap kita pelajari dan kita ajarkan ke orang lain juga insya Allah. Ya. Maka mulai hari ini dari kecil udah harus dibiasakan. Benar. Apapun profesinya, nafasnya tetap nafas Al-Quran. Dimanapun langkahnya tetap dengan Al-Quran, begitu ya Mbak ya? Dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, kamu mau jadi keluarganya Allah di dunia gitu kan, ayo gitu kan. Mau apa lagi yang dicari, insya Allah ya. Kan saya jadi pengen ini lagi nih. Kenapa kita obrolannya penuh dengan bawang hari ini?
Oke, selanjutnya saya ke Ibun dulu. Silakan Ibun, bagaimana? Apakah ada perubahan interaksi sebelum dan sekarang gitu bersama Al-Quran setelah Ibun gabung dengan Tafko? Monggo. Ya, mohon maaf di sini hujan deras ya. Mudah-mudahan suaranya tetap jelas dan sinyalnya tetap stabil. Ya, jadi setelah itu Tafko, yaitu ya karena memang diniatkan juga untuk mencari sebuah sistem gitu yang mendukung kami keluarga agar tetap dengan Al-Quran yang tetap baik di dalam keseharian kami gitu. Ya alhamdulillah gitu ketika yang di Tafko ya apalagi dengan lingkaran teman-teman yang seperti ini kan yang terus-menerus memberi inspirasi dan motivasi ya buat saya yang saya selalu merasa bahwa kegiatan duniawi saya itu banyak banget Masya Allah ya. Kegiatan duniawi itu banyak gitu dan sementara di Tafko itu kayak kegiatan yang saya istilahkan melangit. Interaksi dan Al-Quran itu melangit gitu. Seberapa banyak sih porsi waktu saya yang saya kasih untuk kegiatan ini, untuk tetap interaksi dengan Al-Quran dibandingkan kegiatan saya yang lain. Saya mencoba bandingkan itu dan karena sudah tercebur di sini, ya saya terus mendorong motivasi diri supaya tetap waktunya itu walaupun tidak imbang tapi tetap terbanyak gitu. Yang dulu paling cuma ditargetkan hanya ya selembar 2 lembar ya jujur aja gitu. Sekarang mulai ditingkatkan lagi. Seenggaknya satu juz itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Itu udah yang paling minimal untuk sekarang ini. Lalu saya juga mungkin ikut kelas tahsin lagi. Jadi gimana ya? Saya tuh dulu belajar ngaji tuh ngaji apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh istilahnya tuh apal cangkem. Jadi ngaji cuman sekedar membaca aja, membaca tahu huruf hijaiyahnya apa, dirangkai menjadi apa, lalu dibaca seperti itu. Tapi setelah semakin besar kan kita mempelajari bahwa yang Al-Quran itu tidak seperti itu. Ada kata bahasanya sendiri, ada yang namanya apa sih makhluk huruf itu seperti apa gitu kan. Tidak bisa sembarangan gitu dilakukan. Sementara ini kan saya tuh ngaji tuh kayak ngaji lempeng aja gitu. Panjang pendeknya kurang diperhatiin, makhluk hurufnya kurang diperhatiin gitu. Dan ketika di Tafko, terlebih lagi saya juga dapat nasihat gitu dari guru-guru yang lain untuk yang ayo belajar Al-Qurannya tuh diperbaikin lagi gitu. Ayo belajar tahsin lagi. Saya awal tahun ini ikut kelas tahsin lagi ya, alhamdulillah gitu juga dapat kesempatan untuk belajar lagi. Dan itu juga apa ya sebagai upaya untuk memantaskan diri ya kalau misalkan saya kasih istilahnya gitu agar bisa berjalan beriringan dengan teman-teman supaya saya merasa jangan ketinggalan nih teman-teman tuh udah di level apa walaupun saya mungkin masih ngebuntut tapi jangan jauh-jauh juga gitu dan itu menjadi motivasi buat saya gitu jangan sampai cuman anak saya didaftarkan di Tafko belajar Al-Quran ikut ngehafalin tapi ibunya sendiri nggak ada perkembangan nggak ikutan belajar itu kan apa ya kalau saya bilang itu jenis parenting yang salah seperti itu gitu cuma menyerahkan pendidikan ke orang lain tapi orang tuanya sendiri tidak ikut mendidik dan juga tidak ikut terdidik seperti itu jadi ya perubahannya ya luar biasa gitu ya dengan untuk interaksi dengan Al-Quran sendiri saya ngerasain karena memang apa ya motivasi dari Tafko itu luar biasa banget sehingga bukan memaksakan diri ya kita nyebutnya ya tapi memang membuat terus memotivasi diri gitu untuk menjadi lebih baik lagi makin dekat lagi dengan Al-Quran kayak gitu. Masya Allah. Saya tertarik dengan bahasa tadi bisa cangkem gitu ngaji cangkem gitu ya cangkem apal cangkem itu bahasa Jawa kalau di Cirebon mulut artinya ya, jadi sama. kayak apalnya tuh di mulut aja gitu dan apakah itu sesuatu yang sepenuhnya salah sebetulnya tidak sepenuhnya salah justru bisa jadi apa namanya saya selalu bilang kepada anak-anak Tafko bahwa kepada orang tua Tafko juga bahwa proses di Tafko itu nanti hasilnya akan beda-beda ya. Termasuk mungkin akan ada anak-anak yang ya kayak gitu apal cangkem juga mungkin nanti yang punya level terendahnya gitu. Tapi apakah kemudian ini salah? Enggak. Buktinya Ibun
ketika Ibun dulu apal cangkem, misalnya kata Ibun tadi, ternyata sampai hari ini apal cangkemnya itu jadi tetap memotivasi Ibun untuk tetap mempelajari Al-Quran. Artinya yang dicari sekarang adalah bagaimana caranya supaya bukan dipaksa untuk bisa dulu gitu, bukan dipaksa untuk sempurna dulu, tapi ayo belajar aja dulu dan pastikan bahwa mempelajari Al-Quran adalah proyek seumur hidupnya kamu gitu. Jadi memang itu yang dicari. Jadi nanti sampai gede pun kalau kita udah suka, sampai gede pun kita akan cari, oh saya suka nih di Al-Quran, belajar Al-Quran ini dan saya merasa saya belum sempurna bacaannya, oh saya mau belajar gitu kan. Beda dengan yang misalnya nggak suka belajar Al-Quran, mau udah bagus sekalipun bacaannya, kalau dia nggak suka ya dia nggak akan baca Quran. Dan sudah merasa puas gitu, ada di titik udah merasa puas gitu. Padahal Al-Quran kan luas sekali kan. Dan justru yang kita cari adalah yang seperti itu. Bagaimana caranya, bukan yang sempurna gitu. Artinya bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran ini proyek seumur hidupnya kita. Ke anak-anak juga gitu kan. Iya. Masya Allah. Jadi saya tuh justru loncat dulu gitu kan, belajar terjemah dulu. Dan ketika belajar terjemah itu ternyata satu kata salah ngucapin aja gitu kan, hurufnya salah ngucapin, mahrif hurufnya salah, itu artinya akan beda. Dan itu kan bisa ada juga yang fatal banget gitu kan. Jadi yang dari situ yang aduh ya ini emang harus beriringan, nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau emang mau belajar terjemahannya juga, ayo tahsinnya juga diperbaiki. Ayo mungkin suatu saat nanti bisa belajar bahasa Arab kan, alam gitu kan, kedepannya saya juga ada pikiran-pikiran ke situ gitu kan untuk kedepannya. Jadi saya ngerasa bahwa yang ketika mempelajari Al-Quran, terutama di lingkup Takwa ini, nggak cuman selesai di situ, tapi kayaknya bakal dimotivasi untuk terus gitu. Dan tadi Umi juga udah langsung menyimpulkan bahwa ini adalah target belajar seumur hidup. Amin, insya Allah. Memang itu yang kita cari. Makanya kita suka di Tafko itu suka. Yang penting metodenya anak-anak suka dulu. Karena kalau anak-anak udah suka, betul. Anak-anak udah suka, masalah hasil tuh Allah yang kasih kan nanti insya Allah ya. Kalau anak-anak udah suka tuh nanti, kalaupun nggak sekarang bisanya, nanti bisa jadi 20 tahun yang akan datang mereka ekspor gitu kan. Sekarang mungkin masih beraba-raba gitu. Iya. Kalau sekarang masih apal cangkem gitu, nggak apa-apa. Anak saya tuh ini kan di batch ini nggak ikut karena waktunya terlalu berdempetan dengan dengan tugas-tugas sekolahnya. Ini kayaknya udah berjalan 2 sesi ya, jadi kayak menyesal. Tapi alhamdulillahnya Umi kan sudah menyiapkan video buat ini ya, buat wali penghafal bacaan. Iya. Jadi ya udah kita belajar dari YouTube-nya Takwa aja deh nak, walaupun memang tidak ikut peserta langsung. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa Ibuan, Masya Allah. Terima kasih insight-nya Ibuan. Jadi teman-teman, jangan terlalu ini juga ya. Artinya jangan terlalu misalnya, ngapain nih belajar tapi nggak bisa juga, nggak apa misalnya, bukan itu yang kita cari. Ilmu itu cahaya itu itu cahaya itu dari Allah lah, terserah Allah ya kan. Anak-anak itu insya Allah jauh dari maksiat. Cuman apakah misalnya sekarang anak-anak akan langsung bisa juga belum tentu. Allah tahu kapan bagusnya anak-anak itu bisa. Yang penting sekarang adalah tugas kita bagaimana caranya anak-anak itu seneng dulu. Biarkan dia mencintai Al-Quran sampai seumur hidupnya dia. Gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, apal cangkem dulu nggak apa-apa. Buktinya ibu nih kecil apal cangkem, gedenya udah jadi ibu-ibu, anaknya sudah 2, masih muda juga kan, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Oke, berikutnya saya, tadi terkait yang artinya salah ya, misalnya dalam makhrijul huruf misalnya, itu betul. Itu betul. Tapi dalam proses belajar nggak apa-apa, masih salah ya. Tapi kalau bisa terus diperbaiki supaya memang tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kayak halaka dengan halaka. Halako pakai kof dengan halaka pakai kaf, itu artinya jauh banget. Halak itu artinya tenggorok ya. Halaka itu artinya rusak. Maksudnya dari kiri ke kanan artinya Senin Kemis gitu, jauh banget. Memang ya itu terjadi yang seperti itu. Tapi ya insya Allah kita berproses sambil belajar. Mbak Risa, gimana Mbak Risa dari Yogyakarta? Ada nggak perubahan interaksinya? Mbak Risa nih, Masya Allah. Baik. Silakan Mbak Risa. Untuk perubahan sebelum dan setelah Tafko banyak nih, alhamdulillah. Setelah ikut Tafko jadi sama seperti Mbak Nini dan Mbak Ibun ya. Jadi lebih mendekatkan lagi diri dengan Al-Quran.
terus mengikuti kelas-kelas tafsir yang tadinya males-malesan, sekarang terus jadi semangat. Karena yaitu termotivasi dari teman-teman yang di Tafko juga kan. Sekarang saya mengajar, berarti saya juga harus belajar. Jadi harus belajar lebih lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu ke anak-anak yang keliru gitu loh. Maksudnya bukan keliru sih, jadi yang kurang tepat gitu loh, Mi. Ya. Jadi intensitas juga membaca Al-Qur'an juga jadi lebih banyak. Yang tadinya biasanya cuman subuh sama maghrib. Sekarang alhamdulillah ba'da sholat fardu saya sempatkan walaupun hanya 1 ayat gitu ya. Jadi sempatkan 1 ayat setelah sholat fardu itu kalau misalkan kitanya sedang terburu-buru, sempatkan 1 ayat. Jadi alhamdulillah menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, menjadi lebih banyak menuntut ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, rajin tahsin, kemudian rajin kajian-kajian yang lain begitu nih. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lisa. Terima kasih banyak. Ya terkait tadi nih. Tadi lagi buru-buru nih. Nggak apa-apa deh. Pokoknya yang penting baca Quran meskipun hanya 1 ayat tidak masalah. Yang penting istiqomahnya. Karena Allah melihat istiqomahnya, komitmennya, konsistensinya. Nggak sekedar banyak tapi wassalam gitu. Bacanya misalnya sebulan sekali gitu. Sekalian 1 juz gitu kan, sayang banget gak sih? 1 ayat tapi tiap hari, tiap waktu sholat malahan, ya Masya Allah gitu. Bahkan baca Al-Ikhlas 3 kali itu kan pahalanya sudah sama dengan 1 kali menghatamkan Al-Quran kan, Masya Allah. Istiqomah itu kuncinya, Masya Allah. Saya belajar dari Mbak Lisa hari ini. Terima kasih. Ini sudah jam 3 tapi kita belum mau tutup karena tadi kita mulainya juga agak terlambat ya, tidak tepat jam 2. Dan saya masih ada 1 pertanyaan kunci nih. Ini juga nggak kalah seru nih. Saya mohon maaf teman-teman harus menyampaikan pertanyaan ini. Apakah hari ini perasaan teman-teman sama excited-nya dengan saat pertama kali teman-teman bergabung di Tafko? Silakan Ibu dulu. Apakah perasaan itu masih sama excited-nya? Enggak sama. Enggak sama. Gimana, Bun? Lebih excited malah. Masya Allah. Kalau dulu tuh ya daftar ya kayak daftar aja, dikira kayak kegiatan biasa kan gitu. Gini ternyata makin kesini yang tadi saya bilang kayaknya saya lebih butuh Tafko dibandingin Tafko butuh saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu jawabannya bikin GR amat, Masya Allah. Iya, saya dapat bonusnya lagi ya karena sekarang jadi manajer keuangan gitu. Jadi tidak hanya mencari pahala yang tadi gitu ya, sekarang jadi tahu cara ngatur keuangan. Masya Allah. Iya kan, keuangan organisasi karena sebelumnya saya memang tidak pernah dapat amanah jadi bendahara gitu atau ngurusin keuangan yang seperti itu di organisasi. Terus sekarang karena waktu itu pilihan yang paling ringan buat saya yang saat itu lagi sakit kan, tapi biar tetap merasa berkontribusi di Tafko, saya waktu itu ambil peran seperti itu. Tapi makin sekarang, oh ternyata ngerti cara pencatatan tuh harus seperti ini. Lalu ketika uang masuk ke bank tuh harus, apalagi ini amanah ya dari para donatur gitu. Bagaimana cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, lalu melaporkan ke donatur, lalu ngatur-ngaturnya uang masuk uang keluar biar kita nggak over, biar kita tidak minus juga kan, itu kan perlu diatur juga kan yang seperti itu. Jadi itu malah jadi bonus buat saya gitu yang sebelumnya tidak pernah memegang peran ini. Itu salah satunya gitu. Jadi ketika ditanya masih sama nggak, jelas nggak sama. Jadi dapat ruhnya ya Bun ya. Jadi ya alhamdulillah kayaknya kan untuk yang sekarang karena mungkin kondisi di rumah juga udah mulai enak buat saya bagi gitu waktunya. Terus saya juga udah mulai kesehatan saya udah lumayan lebih prima gitu dibandingkan yang kemarin gitu. Makanya untuk yang sekarang oke lah kalau misalkan ada memang peran yang bisa saya ambil sesuai kapasitas saya, bismillah saya ambil gitu. Tapi kalau misalkan memangnya belum, seperti misalnya jadi fasilitator, karena saya ngerasa bahwa yang seperti ini masih kurang nih, saya mungkin Mbak Nina sama Mbak Risa juga sampaikan gitu,
khawatir salah menyampaikan ke anak-anak. Saya yang masih belajar berproses ini masih belum berani kalau misalkan untuk mengambil peran tersebut. Tapi ketika ada peran lain yang memang sesuai kapasitas saya, bisa saya pegang, saya ambil peran itu. Masya Allah. Masya Allah, ini mengingatkan kita untuk mengambil peran sesuai dengan kondisi kita masing-masing saat ini. Dan Ibu tadinya ngambil peran itu karena dirasa itu paling ringan. Karena kan dulu belum punya duit ya, Tafko. Ternyata sekarang jadi makin ribet ya, Bu. Semangat. Ribet sih enggak sih, cuman yang Masya Allah ya, kayak ngerasain sendiri gitu, apresiasi dari para donatur, yang kebanyakan dari wali siswa ya. Tidak hanya menitipkan, tapi juga memberikan memberikan itu namanya sistem ya gitu ya, bahwa kita juga sebagai sebuah kegiatan belajar, tempat belajar butuh loh dana, kayak misalkan harus membeli Zoom, yang berlisensi kan ya seperti itu, Jumroh kan juga kan butuh gitu, dan itu kita didukung, dan mereka tuh gitu, jadi yang kayak ngedapetin ininya juga, kayak ngedapetin semangatnya mereka juga loh Umi gitu. Jadi yang ketika uang masuk nggak cuma ngeliat nominalnya, tapi bagaimana cara mereka untuk menyupport kita tuh kayak yang Masya Allah banget gitu. Rasa banget di 3 batch kemarin gitu kan, donasi yang masuk tuh yang itu bukti cinta juga dan bukti dukungan juga untuk Tafko. Di sini sudah azan. Saya tanya ke Mbak Ninit, silakan singkat saja Ustadzah Ninit. Iya Mbak, yang pasti saya semakin berani bermimpi karena Mbak Mauna ngajak selalu terbang-terbang ke awan gitu Mbak, bermimpi yang luar biasa gitu. Kemarin melanjutkan Mbak Ibun, ada salah satu wali santri yang aku butuh apa gitu, Mbak mau dengan celetuknya begitu, butuh buka kartu boleh ya Mbak ya, butuh 1 paket haji tim Tafko gitu ya. Amin, amin. Bahkan apresiasi untuk Asoka ke luar negeri, penghargaan yang luar biasa, saya benar-benar bisa bebas bermimpi gitu Mbak. Ini bukan hal yang nggak mungkin gitu, Allah ketika kita bersama Allah gitu ya, itu semua terjadi gitu ya. Dan luar biasa juga di sini kayak banyak ibu peri Mbak, ibu peri ya, para donasi itu tanpa menutup mata mungkin ya, memasukkan ke dalam tabungan kita, tabungan apa itu Mbak, sebangsa, nomor rekening itu udah nominalnya, mungkin bukan masalah nominalnya ya Mbak ya, tahu-tahu ada souvenir yang berbentuk Tafko yang jumlahnya banyak, itu kan bukan lagi nominal ya, tapi semangat yang ikut yang bikin kita wow, jadi merasa ibu peri banyak, berani bermimpi, dan itu semua nggak mungkin nggak bisa terjadi selain dari izin Allah gitu. Saya rasa seperti itu Mbak. Jadi Tafko ini luar biasa, suatu wahana kita sama-sama menuju yang Allah kasih ya, namanya mardotilah kali ya. Mudah-mudahan di dalamnya dia adalah keridhaan Allah. Demikian Mbakku. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nini, Masya Allah, semangat ya, Insya Allah ya, mimpi Tafko masih panjang. Ya, yang kemarin itu bercandaan kita yang Haji Furoda itu bukan 1 paket Mbak Nini, mohon maaf 10 paket. Biar berangkat semua. Kayak 1 paket tim Tafko Mbak, belum Oke, beserta keluarga sekalian, biar ngelunjaknya sekalian. 1 paket tim Tafko semua beserta keluarganya, biar mimpinya itu jangan nanggung gitu ya. Kalau malaikatnya mengaminkan gimana Mbak? Ya, ini antara azan dan iqamah loh Mbak, di sini baru selesai. Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Amin, Allah, amin. Silakan Mbak Risa, gimana dengan Mbak Risa? Ya, sebenarnya awal saya gabung sama teman-teman Tafko tuh agak sedikit minder Umi sebenarnya. Gitu. Aduh, apakah nanti saya bisa apa enggak gitu loh dalam mengemban tugas dan tanggung jawab gitu kan. Awalnya sebegitu.
kira-kira saya bisa nggak ya, kira-kira bisa nggak ya. Tapi alhamdulillah semakin ke sini saya semakin excited ya, semakin bersemangat karena semangatnya teman-teman juga nular ke saya gitu. Semangatnya teman-teman nular ke saya, yang awalnya saya agak minder terus agak, duh nanti ini gimana ya? Takut salah, nanti kalau begini Perasaannya khawatir saat keliru, ini. mau begini takut nanti nggak sesuai dengan teman-teman gitu kan. Akhirnya saya terus sekarang alhamdulillah lebih percaya diri, lebih bersemangat. Insya Allah, Bismillah kita berjuang bersama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi yang awalnya saya minder. Terima kasih banyak. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Mbak Lisa. Nggak boleh minder karena Mbak Lisa keren banget, keren banget. Admin kesayangannya Tafko. Yang pernah ikut Tafko pasti nggak akan lupa sama Mbak Lisa. Masya Allah. Teman-teman mohon maaf sebelum kita tutup nih. Minta tolong kita foto bersama dulu ya. Siapa yang bisa bantu untuk screenshot kan? Ibun ya? Ibun sama Mbak Lisa pakai HP iya, ya? Pakai HP saya. Mbak Ninit ya? Kita foto dulu ya. Silakan Ibun kasih aba-aba. Siap Biar ya. cantik. 1, 2, 3. Nah, ini tidak, ini nanti. Lagi ya. 1, 2, 3. Apa lagi? Nah, cukup. Terima kasih banyak Ibun, terima kasih banyak Mbak Lisa, terima kasih banyak Mbak Ninit. Insya Allah ya hari ini pembicaraan kita insya Allah akan ada manfaat yang bisa diambil. Tetap semangat untuk berbuat kebaikan, tetap semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai jumpa di episode Tafko berikutnya. Terima kasih. Di episode Coffee for Change Tafko berikutnya. Mohon maaf kurang lengkap. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak semua. Terima kasih teman-teman.